Siapa yang masih ingat dengan tindakan pengkhianatan Italia yang menolak mendukung Amerika Serikat saat Amerika Serikat sangat membutuhkan selama perang dengan Iran? Trump sekarang membalas dengan cara yang brutal dan memicu krisis langsung dengan Italia setelah mengatakan kepada televisi Italia bahwa Giorgia Meloni telah memohon untuk berfoto dengannya selama pertemuan G7 di Prancis. Lihat cara Trump memandang Meloni saat dia mencoba mengajak bicara Trump di G7. Pernyataan itu meledak di berita internasional pada hari Jumat 19 Juni 2026. Karena itu mengenai seorang pemimpin yang pernah mencoba menampilkan diri sebagai jembatan antara Washington dan Eropa. Tetapi sekarang dia dipermalukan di depan umum oleh Presiden Amerika Serikat sendiri. Trump mengatakan bahwa dia tidak perlu berbicara dengannya, menyatakan bahwa dia hanya berfoto karena merasa kasihan, dan memaksa Meloni untuk memberikan tanggapan yang tegas. Jadi, beberapa hal memang perlu segera ditanggapi. Pernyataan Donald Trump sepenuhnya dibuat-buat. Sejujurnya, saya terkejut. Saya tidak tahu mengapa Presiden Amerika Serikat bersikap seperti itu terhadap sekutunya. Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya hal itu terjadi. Saya hanya menyesal bahwa dia tidak menunjukkan ketegasan yang sama terhadap musuh-musuh Barat, terhadap musuh-musuh Amerika Serikat, dengan para pemimpin yang sebaliknya justru dia tunjukkan sikap yang jauh lebih lunak. Tapi ada satu hal yang harus dia ingat, saya dan Italia tidak pernah memohon. Masalahnya adalah, reaksi Italia tidak berhenti pada kalimat itu saja. Antonio Tajani, Menteri Luar Negeri Italia, membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat. Dan salah satu tokoh utama pemerintahan, Meloni, menuduh Trump telah menghancurkan hubungan bersejarah antara Amerika Serikat dan Eropa. Disitulah peristiwa ini mulai punya bobot politik. Trump tidak hanya mengincar sebuah foto. Dia mengekspos seorang sekutu Eropa yang selama ini bimbang antara menyenangkan Washington, mengikuti Uni Eropa, dan tidak memutus tekanan diplomatik terhadap perang di Timur Tengah. Apa yang ingin ditunjukkan Trump dengan mempermalukan Meloni? Mengapa Italia bereaksi dengan ketakutan politik sebesar itu? Bagaimana krisis ini bisa mengubah dinamika antara Amerika Serikat, Eropa, Israel, dan Iran? Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda menyukai konten langsung dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan, karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Krisis ini dimulai setelah KTT G7 di Evian-les-Bains, Prancis, di mana Trump dan Meloni terlihat berbicara berdampingan. Trump berbicara kepada stasiun televisi Italia Lacetti dan mengatakan bahwa Meloni sangat ingin berfoto dengannya. Menurut versi yang diberitakan oleh media, Trump menyatakan bahwa Meloni telah memohon untuk berfoto dan dia hanya setuju karena merasa kasihan. Pernyataan itu terasa seperti pukulan keras di Roma karena datang dari seorang presiden yang memang sudah sering memperlakukan sekutu Eropa dengan tuntutan berat, terutama ketika dia melihat kurangnya loyalitas atau permainan ganda. Meloni menjawab, tanpa menyisakan ruang untuk diam. Dia menegaskan bahwa cerita itu sepenuhnya dibuat-buat, mengatakan dirinya terkejut dengan perilaku Trump dan mengecam perbedaan perlakuan Trump terhadap sekutu dan lawan-lawannya. Perdana Menteri juga menegaskan bahwa baik dirinya maupun Italia tidak pernah memohon. Pernyataan itu dibuat untuk mencoba menyelamatkan citra pemerintah Italia di tengah penghinaan publik, tetapi juga menunjukkan bahwa Roma benar-benar merasakan pukulan tersebut. Ketika seorang kepala pemerintahan harus menyangkal bahwa dirinya memohon untuk sebuah foto, kerusakan citra sudah terjadi. Ketidaknyamanan Italia semakin besar karena Menteri Luar Negeri Antonio Tajani membatalkan perjalanan ke Amerika Serikat. Tindakan ini mengubah pertukaran kata-kata menjadi krisis diplomatik. Antonio Tajani mengatakan bahwa kata-kata Trump menyinggung seluruh Italia, bukan hanya Giorgia Meloni. Pemerintah Italia berusaha merespons sebagai bangsa yang tersinggung. Karena citra yang ditampilkan oleh Trump bukanlah seorang pemimpin yang kuat di hadapan Amerika Serikat, melainkan seorang perdana menteri yang mencari pengakuan sambil berusaha menjaga jarak antara Washington dan Brussel. Giovanni Battista Fazzolari, sekutu dekat Giorgia Meloni dan tokoh penting di dalam pemerintahan, juga meningkatkan nada bicaranya. Dia menuduh Trump merusak hubungan bersejarah antara Amerika Serikat dan Eropa, dan mengatakan bahwa Presiden Amerika tersebut membuat Amerika Serikat menjadi tidak populer di benua Eropa.
Reaksi ini menunjukkan besarnya ketidaknyamanan. Giorgia Meloni pernah dianggap sebagai salah satu pemimpin Eropa yang paling dekat dengan Trump. Dia bahkan sempat menghadiri pelantikannya pada tahun 2025. Namun hubungan itu mulai merenggang ketika Roma mulai bergerak lebih hati-hati dalam isu-isu sensitif seperti Iran, Vatikan, dan tekanan dari Uni Eropa. Dalam beberapa bulan terakhir, Giorgia Meloni mencoba mengambil peran sebagai jembatan antara Trump dan para pemimpin Eropa. Namun posisi itu menjadi semakin sulit. Di sisi lain, Washington menuntut keselarasan yang nyata. Di sisi lain, Uni Eropa berusaha mempertahankan front bersama untuk menghadapi perubahan drastis dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Meloni ingin berbaik-baik dengan semua pihak dan Trump biasanya tidak menghargai sikap ambigu seperti itu. Ketika dia melihat ada penarikan diri, menjaga jarak, atau perhitungan politik, dia biasanya merespons dengan membeberkan secara terbuka. Pernyataan tentang foto itu muncul tepat pada saat krisis ini berkembang dengan Italia. Trump sedang mengambil langkah yang jauh lebih besar di Timur Tengah. Menurut Axios, pejabat Amerika Serikat menyatakan bahwa Israel dan Hizbullah telah menerima gencatan senjata baru di Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Tujuannya adalah untuk mencoba menahan front Lebanon dan memungkinkan proses yang lebih besar dengan Iran terus berlanjut. Meskipun demikian, gencatan senjata itu lahir dalam keadaan rapuh. Ada laporan tentang bentrokan bahkan setelah waktu yang dijadwalkan untuk dimulainya kesepakatan, dan Israel tetap pada posisi untuk terus beroperasi melawan ancaman di wilayah pendudukan Lebanon Selatan. Gedung Putih ingin mempertahankan jendela waktu 60 hari untuk menguji apakah Teheran memenuhi bagiannya dalam kesepakatan awal dengan Amerika Serikat. Batas waktu ini bertujuan untuk mencoba mengurangi permusuhan, membuka jalan bagi pembicaraan tentang program nuklir Iran, dan mencegah Lebanon menjadi titik ledakan dari proses tersebut. Iran muncul di papan permainan ini secara terukur. Informasi yang paling dapat dipercaya menempatkan Amerika Serikat dan Qatar sebagai mediator utama gencatan senjata di Lebanon, sementara Teheran masuk sebagai pihak yang berkepentingan dalam nota kesepahaman yang lebih besar dengan Washington dan dalam memberikan tekanan kepada sekutu-sekutu regionalnya. Rezim Iran tahu bahwa jika Hizbullah terus menyerang dan Israel membalas dengan kekuatan, kesepakatan yang lebih besar bisa runtuh sebelum sempat dijalankan. Israel tidak menganggap gencatan senjata sebagai penarikan diri. Pejabat Israel mengindikasikan bahwa pasukan akan tetap berada di selatan Lebanon dan operasi terhadap ancaman akan terus dilakukan. Pernyataan ini menjaga basis politik Netanyahu dan mencegah gencatan senjata terlihat seperti kekalahan. Pada saat yang sama, ini memperjelas bahwa Trump sedang berusaha memberlakukan ketertiban tanpa sepenuhnya menyerahkan narasi kepada Teheran. Dia ingin menghentikan pertempuran di tempat yang memang harus dihentikan, tetapi tanpa menjual citra bahwa Israel telah meninggalkan posisi keamanannya. Di tengah permainan ini, Trump juga melakukan langkah simbolis di dalam Amerika Serikat. Di Gedung Putih, dia menyerahkan medali kehormatan kepada para veteran perang, termasuk Mayor Purnawirawan Marinir James Capers Jr. yang berusia 88 tahun. Capers diakui atas tindakan keberaniannya di Vietnam setelah menunggu selama puluhan tahun. Upacara tersebut digunakan untuk memperkuat citra yang ingin ditampilkan Trump, seorang komandan yang menghormati militer, menekan sekutu, dan bernegosiasi dengan tegas. Penghormatan kepada Capers bukan detail yang berdiri sendiri. Penghormatan itu muncul pada saat yang sama ketika Trump menghadapi krisis diplomatik dengan Italia dan berusaha mempertahankan kesepakatan di Timur Tengah. Bagi pendukungnya, adegan pemberian medali itu memperkuat citra presiden yang kuat, dekat dengan para veteran, dan siap bertindak tanpa meminta izin dari elit diplomatik Eropa. Bagi para pengkritiknya, gaya agresif Trump justru menimbulkan gesekan yang tidak perlu dengan para sekutu. Namun faktanya, dia tetap menjadi pusat perhatian, sementara lawan dan sekutunya bereaksi terhadap langkah-langkahnya. Laporan dari New York Times tentang gaya pemerintahan Trump juga kembali beredar dalam konteks ini, dengan menyebutkan upaya presiden untuk meminta pertanggungjawaban tokoh-tokoh yang ia anggap terkait dengan kesalahan dan serangan terhadap dirinya. Salah satu contoh yang disebutkan melibatkan Chris Krebs, mantan pejabat keamanan pemilu yang menolak tuduhan kecurangan besar-besaran pada tahun 2020 dan kemudian menjadi target perintah eksekutif untuk penyelidikan. Kejadian ini membantu menjelaskan metode politik Trump. Dia tidak melupakan siapapun yang dianggapnya tidak setia, tidak menganggap oposisi internal sebagai hal sepele, dan menggunakan kekuasaan presiden untuk menekan nama-nama yang menurutnya telah merugikan perjalanannya.
Gaya ini juga muncul dalam kebijakan luar negeri. Trump tidak sepenuhnya memisahkan diplomasi dari tekanan pribadi. Meloni adalah salah satu pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan Trump dengan lebih baik. Justru karena posisinya yang konservatif dan karena telah membangun hubungan pribadi dengannya sebelum krisis baru ini. Jika bahkan dia mulai diperlakukan sebagai sasaran sindiran publik, para pemimpin Eropa yang lebih jauh dari Trump pun memahami bahwa situasinya menjadi semakin sulit. Tekanan dari Amerika cenderung meningkat, terutama ketika menyangkut pertahanan, pengeluaran militer, perbatasan, perdagangan, dan keselarasan dalam krisis internasional. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah memberi Anda informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.